Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita ngelanjutin tadi di AP9 dan AP2. Jadi nanti kita di sini mulai dari I1 ya, dari I2 tadi kita udah bahas konfirmasi, terus kita lanjut ke I1. Nah, I1 ini perhitungan-perhitungannya, jadi yang memang harus lebih utama kita pelajari ya. Nah, yang pertama kita akan ini schedule tentang not payable and interest. Nah, di sini kalau misalkan yang interest expense dan accrued interest per booknya itu dapat di halaman 256 buku April Blossom. Ini ada interest expense-nya. Nah, jadi ngelihatnya itu dari sebelah kiri ya. Sorry. Ya dari sebelah kanan. Nah, ini kan interest expense-nya 21446. Ini tahun 2012. Ini juga yang sebelah kanan ya pokoknya. Ini juga accrued interest-nya. Ada 15 nih aku tandain. Terus ada notes payable short term-nya itu ada 125. Ya tadi ya. Ini kan per 31 Desember 2002, berarti kan 1 Januari 2003 ya. Nah, ini yang long tadi yang udah kita bahas di I2 itu tentang dari Midwestern-nya itu 475. Nah, ini yang kita akan bahas nih. Nah, di sini keterangan notes payable-nya ini ada dari substantif audit prosedur tentang notes payable dan accrued interest. Nah, ini di sini udah dibilang di soal bahwa Apple Blossom itu memiliki outstanding dari Midwestern itu sebesar 47.500 dolar ya, ribu dolar. Dan kita dapat konfirmasi tadi ya, dan catatan dari terms dari Midwestern, dan konfirmasi ini akan dimasukkan dalam working paper. Nah, konfirmasi ini akan dimasukkan ke I2. Tadi udah kita masukin ya, konfirmasi dan notation-nya tadi. Nah, terus yang ke paragraf selanjutnya, kita pelajari tentang not payable and increase schedule di include termasuk di working paper, yang termasuk ada I1 yang kita bahas sekarang ya. Dan kita juga dapat konfirmasi dari Midwestern tadi yang udah dibilang, itu ada di I2. Dan kita akan masukin material assessment-nya. Maksudnya itu tadi annotation-nya ya. Udah kita bahas, nanti kalian bisa cek videonya sebelumnya. Nah kita akan membutuhkan konfirmasi dari klien terkait not payable-nya ini, yang kita akan examine atau kita periksa. Nah, jadi dari 125 not tadi, yang short term ini ternyata itu adalah milik Big City Nasional. Yang dimana kita sudah ternyata ada pembayaran, tadi udah jelasin di itu ya, voucher 438 tanggal 30 April 2003, itu ada pembayaran sebesar 140.938 ribu dolar, pembayaran pokok dari Big City Nasional dan interestnya. Nah, ini ya. Jadi berarti nanti selisihnya itu adalah interest antara 125 dikurangi 140. Nah, dan juga kita mengasumsikan bahwa kita juga udah dapat verifikasi dari informasi yang ada di bank terkait dengan standar bank confirmation. Berarti di sini catatannya ada pembayaran pelunasan bank dari Big City Nasional. Nah, dari Big City Nasional ya. Nah, ini tadi konfirmasinya, dan konfirmasinya ini merupakan pemberitahuan bahwa ada pinjaman baru itu 2003, dan 475 ini adalah punya notes payable, punya yang baru yang long term. Nah, kita ke perhitungan teman-teman. Jadi perhitungan pertama kita bisa buat kayak gini. Yang pertama long term, ada short, ada accrued, ada interest expense-nya. Ini interest payable istilahnya kayak kita biasa ya. Tapi karena di M12 dibahas jadi akunnya jadi accrued interest, jadi ya silahkan. Jadi yang pertama adalah kita lihat beginning balance-nya. Beginning balance di sini 0 ya untuk tahun pertama, karena memang di awal tahun tidak ada. Ada penambahan ya tadi karena diterbitkan tanggal 1 Agustus 2003 ya. Masuk tahun 2003, maka ada penambahan sebesar 470.000. Tidak ada pembayaran juga, tidak ada pembayaran pokok dan klasifikasi atau reklasifikasi, karena di sini memang short term-nya itu dibahas tidak dibagikan, tidak diklasifikasikan. Jadi short term atau yang dijadikan pokok gitu. Nah, jadi di sini balance auditnya tetap 175 sama ya dengan auditnya juga. Terus yang not short term, nah ini short term ini. Jadi short term yang tadi itu 125 ya awalnya, beginning balance-nya ini ya teman-teman. Jadi nanti ada pembayaran juga yang sudah di soalnya itu ada 125, maka per auditnya dan juga per booknya itu sama ya 0. Karena di sini juga tanggal 31. Di sini 0 ya teman-teman. Tanggal 31 Desember 2003 ya, berarti 0. Udah benar. Nah, yang accrued interest. Nah, accrued interest tadi beginning balance-nya ini di sini ada dari soal itu adalah sebesar mana nih? 10.625. Karena ini kan beginning ya, tanggal 1 Januari 2000
2003. Nah, ini kan ada 110.062. Nah, di sini ada penambahan di mana nanti kita akan bayar dari dari bunga punya short term atau dari Big City. Nah, itu sebesar 125 dikali 12,75% dikali 4 per 12. Kok 4 per 12? Nah, ini kan karena kita ngitungnya dari Januari sampai April kan. Kan tadi kita udah bayar hitungannya itu di sini dibilang bahwa pembayarannya itu tanggal 30 April. Berarti kan 4 bulan ya. Karena kan akhir April ya, jadi dihitung 4 per 12. Maka bunganya itu sebesar 5.313. Terus kita rekalkulasi lagi yang Agustus. Nah, Agustus ini untuk bagi si Midwestern ya. Midwestern tadi itu kan kita baru mulai, itu 475 dikali dengan 10%, karena bunganya tadi kan dibilang 10% ya. Ya udah dikonfirmasi, dikali 4 per 12, karena hitungannya dari September. Karena kan di akhir Agustus ya, berarti 4. Dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Maka dapatlah bunga yang dibayar itu untuk Midwestern itu ada sebesar 15.833, untuk Big City 5.313. Nah, di sini kalau misalkan perhitungan ini, nah di sini perhitungannya si ini ya, itu ternyata ada seberapa nih, 15.883 ya. Nah ini kan berarti perhitungannya kalau si Midwestern itu dia hanya memberikan ini untuk perhitungan yang bagian si Big City dan juga bagian si Midwestern. Nah, jadi memang di sini akan ada penambahan, di mana ternyata di sini ada pembayaran nih teman-teman. Nah, pembayaran nanti yang akun interest ini dikurangi dengan 14.000 tadi ya. Jadi kan jumlah yang 125 ini 25.000. Nah, ini kan tadi ada pembayaran nih 140.938. Nah, kita kurangi. Ternyata ada pembayaran bunga sebesar 15.938. Nah, di sini nanti dikurangi, teman-teman. Jadi di sini bunganya ini sudah termasuk dengan ini ya, teman-teman. Jadi kita hanya mengkoreksi yang punya list equipment. Nah, jadi tadi kan udah aku jelasin di I2. Itu ada dari schedule F6 di statement 7 nggak salah ya, pertemuan sebelum UTS itu, pertemuan ke-7 itu kan ada koreksi ya terkait dengan list equipment, di mana ada pengakuan beban bunga dan utang bunga. Nah, di sini kalau per balance auditnya itu sebesar 15.833, tapi ternyata kalau balance per audit kita hitung tadi, itu adalah 10.000 beginningnya ditambah dengan dari Big City, ditambah dari ke Midwestern, ditambah dengan yang list equipment dikurangi dengan pembayaran tadi ya. Nih, nah pembayaran ini ya, karena kan tadi kan kita udah bayar. Jadi harusnya balance per auditnya itu sebesar 19.947. Nah, di sini ternyata per booknya yang sudah tadi kita lihat di sini, itu kan sebesar 15.833. Nah, berarti ada kurang sebesar ini ya, 4.114. Nah, ini nanti kita koreksi dari list equipment, adjusting ke nomor 12. Nah, interest expense sebenarnya sama. Jadi interest expense tadi di sini teman-teman ada perbandingannya sama ya, karena ini dari BCT nggak usah dijelasin, ada dari perhitungan di sebelah sini kalian bisa lihat. Ini juga dari interest expense yang udah kita bayar ke investor. Tapi di sini ternyata totalnya harusnya per auditnya ditambah dengan jumlah ini ya, jumlah yang F6 yang list equipment, maka harusnya sebesar 25.260. Nah, tapi di book ternyata kita lihat di book itu hanya dicatat sebesar sini ya, 21.146. Nah, jadi gini teman-teman, berarti di sini ada koreksi, ini ada selisihnya. Kalau kalian cek juga nanti hasilnya sisa ini sebesar 44.144. Maka kita akan koreksi. Nah, koreksinya ini kita hanya mengambil dari F6 ya, dari schedule F6 yang udah kita bahas kemarin di assignment 7 atau di assignment yang PPE ya. Nah, jadi ternyata interest expense pada accrued interest besar 4.114. Nah, ini ada keterangannya, nanti kalian bisa lihat. Nah, catatannya teman-teman. Jadi aku bakal jelasin yang long term accrued karena tadi udah dijelasin ya. Jadi intinya accrued ini ada kurang dari list obligation dan juga interest expense itu ada kurang sama juga karena listnya tidak dihitung, maka dilakukan koreksi. Nah, untuk short long term juga sama, kita udah benar
dari si evaluasinya karena udah mencatat bunganya sesuai dengan tarifnya dan juga dengan pokoknya. Tapi tidak ada belum ada pembayaran pokok ya. Pembayaran pokoknya tahun depan, tahun 2004. Nah, di sini yang untuk short term. Nah, teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih di soal ini dikasih tahu berapa, big investornya itu bunganya berapa. Nah, untuk investor di schedule I1 ini, ternyata ingat ya teman-teman, kita bayar bunganya tadi ya, selisih antara 140.000 yang dibayar di voucher dikurangi dengan pokoknya 105, maka bunganya tadi ini ya, paymentnya 15.938. Nah, di sini nanti kita tinggal bagikan mencari bunganya itu tinggal kita bagi 15.000 dibagi 105, maka dapatlah 12,75%. Kita bulatkan ini tarifnya, maka dapatlah tarif si Big City itu bunganya itu sebesar 12,75%. Nah, maka selesai I1. Nah, gampang ya. Terus yang I yang pertama. Nah, yang I pertama ini teman-teman tinggal ini ya. Ini belum di ini ya. Nah, ini untuk yang adjustment, ini dari I1, lanjutan dari I2. Kita lihat accrued interest-nya tadi 10.000 ya, per audit tadi tahun 2002 itu sebesar 10.625 dan per booknya itu tadi 15.833. Kita tambahin dengan yang tadi bagian dari E1 tadi ya, kita referensikan yang terkait list, maka bukti per auditnya harus sama ya, 19.947. Terus yang net payable short term 0 ya, karena harus sama, tidak ada koreksi. Long term juga sama, tidak ada koreksi, karena udah benar. Nah, yang interest expense kita sama ya, tadi kita ini koreksikan, kita harus jumlahnya harus sama, 25.260. Jadi, di sini ya balance-nya, ya masing-masing akun ya. Nah, menurut ini ya, jadi berdasarkan studi internal kontrol hasil audit terkait dengan notes payable dan accrued interest menurut auditor, penjadian akun notes payable dan expense sudah accrued interest sudah sesuai dengan PSAK terkait. Nah, teman-teman, jadi udah selesai ya. Wah, ini memang nggak terlalu banyak effort untuk yang notes payable, hanya 3 schedule dan hitungannya cuma 1. Semoga bermanfaat ya, teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain atau komen kalau misalnya masukan ada tambahan. Silahkan, jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.